sama, ngaji bersama. Judulnya untuk malam hari ini adalah Negeri Akhir Zaman. Nah, negeri akhir zaman itu yang dimaksud negeri akhir zaman itu yang mana sih? Negeri yang mana? Kemudian mengapa negeri ini atau kawasan ini disebut sebagai negeri akhir zaman? Penting kita tahu karena di setiap istilah mesti ada alasan di baliknya. Ada kenapa sih kok dispesialkan? Kenapa negeri itu dispesialkan di penghujung akhir zaman? Penghujung. Ya, bersama Ustadz Fatan Fantastik dan relawan sahabat Al-Aqsa. Jadi kajian ini terselenggara atas kerjasama Teras Dakwah dan sahabat Al-Aqsa. Dan nanti teman-teman untuk menemani ngaji kita nanti akan disediakan kopi, insya Allah kopi Arabica nanti akan diberikan oleh relawan sahabat Al-Aqsa. Dan nanti setelah pulang silakan nanti teman-teman ambil makanan ya. Untuk yang akhwat udah dibagikan nih. Enak, lanangnya ngeleh mas. Sama, saya juga ngeleh. Ayo kita akhiri kajian ini dan kita makan bersama. Ya, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada guru kita Ustadz Fatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Malam ini bagi saya pribadi temanya bukan tema favorit saya. Ini tema berat. Jadi tema yang kalau saya mempelajari ini itu biasanya mempelajari dengan penuh gimana ya nyebutnya ya, disebut takut ya iya, disebut sadar ya iya. Jadi menyadari banyaknya kekurangan diri sehingga tema ini selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Dan saya termasuk yang nggak begitu suka membahas riwayat-riwayat yang nggak jelas. Momennya Dajjal itu begini-begini. Tapi kalau riwayatnya jelas, barulah saya tertarik untuk membacanya. Meskipun begitu, saya pernah dapat hadiah. Jadi ngisi, saya malah lupa di satu majelis dapat hadiah kitab At-Tadhkirah. Ini kitab aslinya kan judulnya At-Tadhkirah. Terjemahnya menjadi dibalik tabir kematian, alam akhirat dan kiamat. Ini judul aslinya At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Peringatan berkaitan dengan hal-hal kematian dan urusan-urusan akhirat. Tulisan ulama besar yaitu Imam Al-Qurtubi. Nanti moga-moga bisa kita cek ya. Kenapa saya bawa ini ya? Untuk mengingatkan saya bahwa ini tema berat. Sebagaimana beratnya kitab ini. Oleh karena itu, izinkan pada malam ini nggak pakai PowerPoint, tapi pakai membacakan kitab, terutama kitab ini ya, kitab yang saya sangat bersyukur belum meninggal sudah terbit buku ini, karena ini buku ini sempat delay atau tunda sekian lama.
Padahal sudah naskah pada dasarnya sudah banyak. Negeri akhir zaman ini teman-teman semua biasanya pertama merujuk kepada negeri besar yaitu Biladus Syam. Karena memang banyak hadis, banyak riwayat sahih menceritakan tentang pentingnya negeri ini maupun strategisnya negeri ini di akhir zaman. Tetapi yang kita maksud khusus untuk malam ini adalah Baitul Maqdis. Jadi Biladus Syam itu luas. Sebagian meyakini bahwa Biladus Syam itu hari ini mencakup 4 negara, yaitu Palestina, Suriah sendiri, kemudian Yordania, yang keempat adalah Palestina, Suriah, kemudian Yordania, yang keempat adalah Lebanon. Jadi petanya mengarah ke 4 daerah itu. Biladus Syam di dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Ardhi atau nanti tergantung depannya ya, Ilal ardhil lati barokna fiha atau al-ardhu allati barokna fiha. Kenapa kok alati bukan alladzi ya? Karena al-ard itu muannas bukan mudzakkar. Jadi walaupun nggak pakai tak marbutoh, tetapi memang nama-nama benda alam ini hampir semuanya muannas. Maka al-qamar asyam setahu saya juga para ahli bahasa mengatakan itu muannas. Nah, al-ardhu itu muannas, maka allati barokna fiha, yang kami berkahi di dalamnya. Maka seluruh bumi ini, maksudnya bumi Syam, Biladus Syam itu semuanya adalah barokah. Nah, pembahasan kita tidak akan sampai panjang ke Biladus Syam. Ini memang wilayah yang lebih besar. Kita masuk ke wilayah di dalam bumi Syam yang khusus, yang memiliki kekhususan. Yang tadi saya bacakan ayatnya, ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Kata alladzi barokna haulahu itu kalau digabungkan dengan tadi ayat-ayat allati barokna fiha, itu berarti adalah seluruh kawasan bumi Syam itu diberkahi dengan pusat keberkahan adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi ada Masjid Al-Aqsa, lalu ada wilayah sekitarnya yang disebut sebagai Al-Ardhu Al-Muqaddasah atau Baitul Maqdis, dan ada wilayah yang lebih luas yaitu Biladus Syam. Agar kita ngerti bahwa ini Syam yang dimaksud ini beda dengan Suriah. Sebagaimana Baitul Maqdis itu tidak sama dengan Palestina. Jadi kalau ada beberapa penulis mutaakhirin menyebut Baitul Maqdis Palestina itu kurang tepat, karena dari segi nama memang berbeda, dari segi peta memang berbeda. Kemudian Baitul Maqdis untuk pengingat kita itu, kalau Rasul menyebut Baitul Maqdis itu merujuk kepada 3 hal. Yang pertama adalah Masjid Baitul Maqdis, masjidnya. Maka sebagian menyebut Al-Bait Al-Muqaddas itu adalah Masjidil Aqsa. Kemudian kalau sebagai kota itu Al-Madinah Al-Muqaddasah. Kalau di peta ada sini ya. Mungkin peta yang lebih luas ya. Mungkin besok di-printkan peta lengkapnya Al-Ardhu Al-Muqaddasah. Kalau di peta nanti kelihatan ada kota, ada bekas dinding yang mengitari Masjid Al-Aqsa. Nah, the wall city. Ada sebagian yang menyebut the wall city, kota bertembok. Ada juga yang menyebut the old city of Jerusalem, kota tua Yerusalem. Nah, ini merujuk kepada Al-Madinah Al-Muqaddasah, kota suci. Sedangkan yang ditemukan oleh para peneliti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut bukan sebagai masjidnya, bukan hanya kotanya, tetapi kawasan yang lebih luas yang terdiri dari beberapa kota.
beberapa kota. Maka di situ ditunjukkan bahwa, nah ini gambarnya, petanya kayak gini nih. Nanti bisa dilihat di bukunya kalau punya ya. Kalau enggak ya pinjam temennya. Volume 1 halaman 103. Ini adalah kawasan yang kita maksud dengan Baitul Maqdis. Ini kawasan yang sangat penting di akhir zaman. Karena nanti kita temukan pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam adalah di wilayah Baitul Maqdis. Tepatnya di Babulut, pintu Lut di daerah Masjidil Aqsa. Jadi di kawasan suci ini, ya ini menarik karena kawasan ini disebut oleh Allah sebagai kawasan suci, al-ardu al-muqaddasah. Seluruh yang ada di dalamnya itu disucikan oleh Allah Ta'ala, kata Abdullah bin Umar, semenjak bumi ini diciptakan. Jadi semenjak bumi ini diciptakan, kawasan ini sudah diberi batasnya ini. Ini termasuk ada lautannya, ada laut Mediterania sama laut ini, laut apa namanya? Laut hitam sama merah? Apa mati? Nanti di sini nih, di selatannya laut ini nanti tempat dakwahnya Nabi Lut, daerah Sodom. Kemudian di sini berarti sebelah sana itu utara, betul ya, sana utara ya. Selatan, kalau sebelah sananya apa? Barat ya. Jadi sebelah barat sini nanti ada namanya Al-Khalili. Jadi Hebron itu di barat lautnya, di selatan Madinah Yerusalem atau Madinah Baitul Maqdis. Tapi kita nggak akan banyak bahas itu ya. Nah sekarang malam ini kita akan membahas kaitannya kawasan Baitul Maqdis, kawasan suci Baitul Maqdis ini dengan akhir zaman. Apa hubungannya? Khusus untuk malam ini saya hanya akan merujuk kepada 2 riset. Pertama adalah riset tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Baitul Maqdis dan akhir zaman. Hal ini penting untuk satu, agar teman-teman tahu bahwa Al-Quran itu menceritakan banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Bukan hanya banyak, banyak, sangat banyak. Ini juga yang kedua untuk membantah klaim sebagian orang bahwa Islam tidak mementingkan Baitul Maqdis. Karena ada beberapa umat non-Islam itu mengatakan, oh beda. Kalau di kitab suci kami Baitul Maqdis, Yerusalem itu disebut banyak. Coba di Quran disebut enggak Baitul Maqdis? Ya enggak disebut. Baitul Maqdis itu disebut di hadis. Tetapi tentang Baitul Maqdis Quran menyebutnya dengan tadi sebutan pertama Masjidil Aqsa sebagai masjid ya, kemudian yang kedua Al-Ardu Al-Muqaddasah sebagai kawasan suci, yang ketiga sebagai kota daerah yang diberkahi, allati barokna fiha. Itu ada sekian ayat yang langsung menyebutnya. Dan inilah kecerdasan Al-Quran. Al-Quran menggunakan banyak istilah yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu membahas Baitul Maqdis. Ini di volume 3. Dari buku emas Baitul Maqdis itu ada bab khusus tentang ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat pilihan mengenai Baitul Maqdis dan tafsirnya. Banyak. Contohnya tadi tentang Bani Israel ada di ayat, selain ayat pertama ada ayat 137. Rute orang-orang Saba. Saba itu daerah Yaman, itu surat 34 ayat 18 dan seterusnya, banyak sekali, termasuk watini wazaitun. Az-zaitun sebagian ulama mengatakan itu adalah merujuk kepada wilayah bukan Palestina ya, Baitul
Maqdis. Loh, memang Palestina sama Baitul Maqdis ini beda. Secara ideologis Palestina nama Romawi. Sebagaimana Palestina modern itu adalah pemberian penjajah Inggris. Maka sama, milih Jakarta apa Betawi? Kata ulama Jayakarta, enggak, kita bukan milih Betawi karena Betawi dari kata Batavia. Kita memilih Jakarta dari kata Jayakarta, yaitu kota yang meraih kemerdekaan setelah dibebaskan oleh Fathahillah. Beda. Jadi ini pilihan ideologis. Sebagaimana kalau kamu milih Tugu Jogja yang sononoh atau Tugu Golong Gilik. Ya kalau saya milih Golong Gilik. Jadi kalau kita ini, kalau perlu besok kita melakukan upaya, Golong Gilik itu lebih gede, lebih keren daripada Tugu penjajahan itu. Ya kan Tugu penjajahan itu Tugu hasil karya penjajah Belanda. Masa kita bangga foto di depan Tugu penjajah Belanda? Nggak logis. Kalau kita itu orang gagah, orang merdeka, orang yang punya kepercayaan diri, ya harusnya kita nggak suka foto di bekas penjajahan. Sebagaimana buat saya lucu ketika saya ngisi satu perusahaan di daerah Sumatera Barat, dengan bangga perusahaan itu mengajak saya ke Goa Jepang. Apa bangganya Goa Jepang? Karena Goa Jepang itu goa penjajahan. Yang lebih membanggakan adalah kalau saya diajak ke, waktu itu saya bilang, saya diajak dong ke rumahnya Buya Hamka. Rumah Buya Hamka kan di Sumatera Barat. Dan akhirnya karena acara yang lain, kalau perusahaan itu memang rada antik ya, jadi nggak mau. Jadi saya diajak ke tempat-tempat yang buat saya itu nggak membanggakan sebagai orang Indonesia. Gua Jepang, Jam Gadang, apalagi. Kalau teman-teman belajar sejarah nanti ngerti Jam Gadang yang bikin siapa. Tapi kalau begitu diajak ke rumahnya Buya Hamka, Masya Allah. Saya terus terang, saya menangis waktu itu. Saya punya foto ketika saya punya foto dengan fotonya Buya Hamka. Itu bangganya luar biasa, Masya Allah. Ini ulama yang saya hormati, ulama yang nama besarnya sampai di Jogja. Saya nangis karena ini loh yang membanggakan, yang kayak gini nih. Sebagaimana buat saya lebih membanggakan foto di museum di Ponorogo daripada foto di tadi itu ya, TUGU tadi itu. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu membahas sangat banyak Baitul Maqdis, sehingga kalau teman-teman perhatikan itu seakan-akan semua ayat Quran itu bicara tentang Baitul Maqdis, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga menjadi aneh kalau kita ini nggak akrab dengan Baitul Maqdis. Dan lebih penting lagi, Baitul Maqdis akan menjadi lambang kejayaan kita kelak di akhir zaman. Oke, matur suwun. Selain itu juga tempat kita nanti dibangkitkan, dan ada yang mengatakan dibangkitkan untuk dikumpulkan itu di Baitul Maqdis. Setelah itu ada yang berpendapat akan dibawa ke tempat lain. Allah alam bishawab. Mari kita lihat ayat Quran dan nanti hadis. Jadi malam ini khusus ayat Quran dan hadis sahih yang berdasarkan penelitian para ulama. Pertama, ayat Quran yang secara khusus membahas Baitul Maqdis dengan negeri akhir zaman, yang penting itu minimal 2. Ini akhir zaman ya, karena kalau bicara sejarah itu Masya Allah banyak banget. Nabi Adam alaihissalam terkait, Ibrahim terkait. Jadi sangat banyak. Yang pertama adalah surat ke-50. Surat ke-50 itu surat apa? Siji lur. Surat Qaf ayat 41. Betul ya, surat Qaf ayat 41. Bunyinya bagaimana? Ada yang bawa Al-Quran buatan? Mim makanin qarib. Nah, saya tadi membacanya di sini nih, kitab yang tebel nih. Dengarkanlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Makanin qarib. Itu menarik, para ulama itu berkomentar, aina makanin qarib, di mana ke tempat yang dekat itu? Banyak ulama tafsir menganggapnya makanin qarib, tempat yang dekat, qarib atau tempat yang terdekat,
Nanti itu dijelaskan tempat terdekat antara langit dan bumi. Ada yang berpendapat begitu. Itu adalah Baitul Maqdis. Bahkan sebagian ulama seperti At-Tabari, As-Samarqandi, Az-Zamakhsyari, yang saya pegang ini Al-Qurtubi, itu menegaskan bahwa makanin qarib itu maksudnya kubah, bukan kubah harusnya ya, as-sakhra. Jadi menyerunya itu dari batu besar yang ada di kawasan Masjid Al-Aqsa. Bayang ya, jadi malaikatnya besok. Ini menarik penjelasan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi merujuk beberapa, tapi yang tidak dipercaya oleh beliau karena dianggap beliau riwayatnya dhaif, tidak saya bacakan. Ada ulama berkomentar begini. Malaikat berdiri di atas batu besar di Baitul Maqdis seraya berseru, wahai tulang-tulang yang sudah hancur, wahai persendian-persendian yang sudah terpotong-potong, wahai tulang belulang yang rapuh, wahai kain kafan yang telah rusak, wahai hati yang kosong, wahai tubuh yang sudah membusuk, wahai mata yang selalu menangis, bangkitlah kalian semua untuk menghadap Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan seru semesta alam. Teriakan malaikatnya. Siapa yang teriak ini? Ada yang berpendapat itu malaikat Jibril. Ada pendapat malaikat yang lain. Malaikat ini, sang penyeru Al-Munadi ini mengeluarkan seruan itu dari sebuah batu besar yang terdapat di Baitul Maqdis, yang menurut satu riwayat jarak antara batu besar As-Sakhra di Masjid Al-Aqsa tadi itu dengan langit hanya kira-kira 18 mil. Pendapat yang lain itu kira-kira 12 mil. Maka nanti kalau baca riwayat tentang Ya'juj dan Ma'juj, itu nanti mereka itu menembakkan panah. Kata mereka, kita sudah bunuh nih orang-orang di dunia, di bumi. Yuk kita bunuh mereka yang di langit. Kurang ajar. Terus mereka menembakkan panah-panahnya ke langit. Waktu kapan itu? Waktu mereka sampai di Baitul Maqdis. Jadi saking kurang ajarnya itu mereka, wah pateni segala yang di atas itu. Oleh Allah Ta'ala maka dibalikkan anak panah mereka itu dalam kondisi sudah berdarah. Riwayat yang lain berwarna merah darah. Jadi bukan berdarah tapi berwarna merah darah. Sampai nanti kemudian mereka dibunuh oleh Allah, dihinakan oleh Allah dengan jatuhnya semacam belatung-belatung itu ya, dan mereka semuanya mati. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu mengerikan. Bahkan dalam beberapa riwayat itu seakan-akan lebih mengerikan Ya'juj dan Ma'juj daripada Dajjal, karena Dajjal itu ketemu Nabi Isa kalah. Tapi ketika Ya'juj dan Ma'juj mau keluar, itu Nabi Isa dan orang-orang beriman itu diperintah Allah untuk pergi ke Gunung Tur. Waktu risinin, Gunung Tur. Dan Gunung Tur itu juga disebut sebagai Bilwadil Muqaddasi Tuwa, yang lembahnya itu suci. Jadi memang Masya Allah itu juga lembah dan gunung yang dijaga oleh Allah Ta'ala kesuciannya. Disitulah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Jadi kembali ke sini ya, panggilan untuk bangkitnya orang-orang di akhir zaman itu adalah dari batu besar di wilayah ini. Ulama berbeda pandangan, apakah persidangannya di situ atau pindah ke tempat yang lain. Allah a'lam bishawab. Tetapi riwayat yang kita temukan adalah nanti ketika dimahsyarkan di situ, di padang mahsyar itu, padang mahsyarnya adalah merujuk ke Baitul Maqdis. Pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat, yaitu ketika tiupan sangkakala itu terjadi, maka orang-orang ini, makhluk-makhluk ini semuanya menuju malaikat peniup sangkakala yang menyeru mereka ke Baitul Maqdis, tempat dikumpulkannya semua makhluk. Jadi maksudnya seruan tadi ini
kalau pakai pendapat ini berarti yang lebih kuat adalah bukan Jibril alaihissalam tetapi malaikat peniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup sangkakala sehingga setelah tiupan yang pertama semuanya mati, tiupan kedua adalah semua bangkit untuk berkumpul menuju kemana? Menuju ke Baitul Maqdis. Sebagian ulama mengatakan malaikatnya tadi itu berdirinya di atas batu besar di Masjid Al-Aqsa. Ngeri ya? Mengerikan. Karena mengerikan jadi saya nggak usah banyak-banyak. Saya sudah menangis beberapa hari ini karena ingat dosa banyak. Oke, yang pertama tadi ya, surat Qaf ayat 41 yang disebut makanin qorib, kata banyak ulama tafsir adalah Baitul Maqdis, khususnya di bawah Kubah ini. Makanya ini Kubah ini kan disebut Kubatus Sokhro, the Dome of Rock. Cuma terjemahnya kadang jadi beda. Kubah emas, bukan kubah batu. Jadi ini kan Kubatus Sokhro ini kan Kubah As-Sokhro, karena di bawahnya ada As-Sokhro, ada batu besar. Itu ayat penting berkaitan dengan Baitul Maqdis. Jadi merujuk langsung tentang peran penting Baitul Maqdis di akhir zaman, yaitu sebagai tempat berkumpul setelah dibangkitkan. Kemudian yang kedua adalah surat ke-57. Nah, surat apa itu ke-57 itu? Tolong cari di Google. Apa? Al-Hadid. Betul ya? Ayat 13. Ayat 13. Al-Hadid ayat 13. Bunyinya bagaimana? Yuk Mas MC dibacakan. Al-Hadid ayat 13. Para ulama merujuk, silakan dibuka ya ayatnya ya, merujuk ke gerbang timur Masjid Al-Aqsa yang akan memisahkan kebahagiaan dari hukuman pada hari penghakiman. Gimana bunyinya? Oh iyalah, dibacakan. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا تقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه. Artinya? Belum. Fadribu bainahum bisuril lahu babum batinuhu fihi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adab. Artinya, pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Pada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya azab. Waduh. Ya. Jadi ada yang berpendapat itu adalah gerbang timur Masjid Al-Aqsa. Di dalamnya namanya gerbang rahmah, di luarnya adalah neraka jahanam. Jadi itu adalah jurang jahanam. Dipisahkan oleh tembok masjid itu? Iya, oleh dinding dari Masjid Al-Aqsa. Pintunya itu disebut sebagai pintu timur, gerbang timur. Ini kalau lihat peta masjid nanti ada. Maka ada yang menyebut itu namanya Babur Rahmah. Jadi pintu gate ya. Gate yang timur itu disebut sebagai Babur Rahmah. Pernah ada satu riwayat
bahwa Ibunda Sofiyah binti Huyai itu juga berdiri di situ. Kemudian berkomentar tentang pintu itu, bahwa ini pintu rahmah, sedangkan di luar ini adalah jurang jahanam. Beberapa ulama juga melakukan hal yang sama. Jadi dengan ayat 13 dari surat ke-57 Al-Hadid tadi ini, kelihatan sekali bahwa Masjid Al-Aqsa itu akan menjadi, di masa depan itu akan menjadi dinding pemisah. Dan sebenarnya juga bukan masa depannya, sekarang pun sudah kerasa. Siapa yang membela sungguh-sungguh, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan Masjid Al-Aqsa, siapa yang memberikan hartanya untuk Masjid Al-Aqsa, itu jadi pemisah bagi dia. Pemisah antara dia dengan orang-orang munafikin. Maka kalau harta kita itu gabung, dan ini diingatkan oleh Rasulullah kepada Maimunah, Maula Rasulillah. Jadi Maimunah bukan istri Rasul ya, Maimunah yang mantan budak sahaya Rasul. Dia mengatakan Maimunah binti Sa'ad. Itu pada Maimunah ini Rasul mewasiatkan kalau kamu belum bisa ke sana. Sebagian ulama mengatakan karena saat itu sama seperti sekarang, saat itu sedang terjajah, maka kamu bisa ngirimkan zaitun. Padahal waktu itu masjidnya belum ada. Jadi yang diterangi apa? Maka ulama lain mengomentari, yaitu zaitun itu adalah ini, sesuatu yang menerangi. Dengan apa? Ya dengan gerakan ma'rifah. Kita menyadari pentingnya kembali Masjid Al-Aqsa bagi kebangkitan umat. Jadi dua ayat ini yang secara to the point membahas tentang hubungan Baitul Maqdis dengan akhir zaman. Yaitu yang pertama tadi dengan tempat dibangkitkannya manusia seluruhnya dengan tiupan sangkakala dari malaikat penyuruh di atas batu yang ada di Masjid Al-Aqsa. Yang kedua adalah adanya gerbang di timur Masjid Al-Aqsa yang memisahkan antara orang-orang beriman, yaitu di gerbang rahmah, di dalam rahmah tadi, dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir yang ada di jurang jahanam. Jadi pintunya memang begini, ada pintunya gitu digambarkan. Dalamnya ini, itulah gunanya ilmu, Masya Allah. Dalamnya sini itu rahmah, sononya luarnya itu jurang jahanam. Jadi cuma dipisahkan pintu. Oh, nggak ngeri itu. Maksud saya betapa tipisnya. Kadang jadi keimanan itu kan nggak tampak ya. Ada, ini kan digambarkan nanti orang munafik. Orang munafik itu kan bisa sholat seperti orang beriman sholat, bisa berpakaian seperti orang berpakaian sholat. Orang beriman berpakaian dan sholat, bisa berpenampilan seperti penampilan orang-orang beriman. Tapi mereka yang munafik, hatinya nggak beriman. Itu kan tipis sekali. Jadi begitu diungkap oleh Allah Ta'ala, yang munafik langsung dipisah. Kamu itu nggak pantas masuk sini, sana. Kamu jahanam aja. Nah, orang-orang beriman baru dipindahkan ke sini. Maka nanti satu di antara akal-akalannya Dajjal itu adalah mengubah surga seperti neraka, mengubah neraka seperti surga. Maka ketika lelaki beriman yang berani bersaksi bahwa kamu Dajjal, terus dia dibunuh, terus dihidupkan lagi, gimana? Kamu sekarang percaya kalau aku ini Tuhan? Oh enggak. Aku jadi makin tahu kalau kamu itu Dajjal. Maka orang ini kemudian dilempar ke sungai neraka. Yang menurut sungai neraka itu menurut Dajjal dan pengikutnya. Pengikutnya bersorak-sorai karena menganggap ini dilempar ke neraka. Padahal penjelasan para ulama, laisa kadzalik. Dia bukan begitu, dia bukan dilempar ke nar, tetapi dia dilempar ke jannah. Cuma pandangan mata orang kafir menganggapnya itu ke neraka. Dan setelah itu nanti datang Nabi Isa alaihissalam dan membunuh Dajjal. Nah, jadi pemutarbalikan fakta, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, itu jadi satu di antara tanda nanti datangnya kiamat, maupun nanti satu di antara tanda kehebatan apa kejelekan ya kejelekannya Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang udah mulai kerasa. Kalau teman-teman belajar media online gitu, sampai sekarang itu sudah ada pasukan-pasukan perusahaan-perusahaan ya di dunia internasional yang mengubah keburukan menjadi kebaikan dan kebaikan itu menjadi keburukan. Itu sudah ada produsennya.
Na'udzubillahi min dzalik. Oke, itu 2 ayat penting. Sekarang kita mengambil beberapa hadis sahih yang menyebut langsung Baitul Maqdis menurut para ulama hadis. Ada 3 poin penting berkaitan dengan Baitul Maqdis yang berkaitan dengan hadis-hadis sahih. Yang pertama adalah Taifah Mansurah. Adanya golongan yang senantiasa ditolong oleh Allah. Di manakah mereka ini? Di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis dan sisi-sisi Baitul Maqdis, yaitu di pinggir atau sekitar Baitul Maqdis. Ini hadisnya sahih. Yang kedua adalah sebagai bumi mansyar dan mahsyar, ya, bumi orang tercerai-berai maupun bumi orang dikumpulkan kembali. Dan kemudian nanti ada pengkhususan sebagai bumi yang dibangkitkan. Tanah dibangkitkannya manusia yang sudah dibahas oleh ayat 41 surat ke-50. Mari kita lihat hadisnya. Hadisnya Masya Allah. Yang pertama, Ta'ifah al-Mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Ta'ala. Ini ada di dalam riwayat dari Abu Umamah al-Bahili, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada sekelompok umatku yang senantiasa berada di atas kebenaran, menang. Kedua, menang dan mengalahkan musuh mereka. Yang ketiga, orang yang menentang mereka tidaklah membahayakan mereka kecuali cobaan yang menimpa mereka hingga urusan Allah Ta'ala tiba, dan mereka seperti itu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di manakah mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, dan ada tambahannya, dan di sisi-sisi Baitul Maqdis. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ingat ya, di zaman pertanyaan ini diajukan, Baitul Maqdis masih terjajah. Jadi kita harus ingat bahwa ketika Rasulullah mengabarkan ini, Baitul Maqdis masih terjajah. Jadi sahabat itu, bahkan beberapa sahabat mau ke Baitul Maqdis dilarang sama Rasul, jangan. Sholat di tempatku ini, maksudnya di masjidnya beliau, Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada sholat di Masjid Al-Aqsa. Masih dilarang. Kenapa? Karena masih terjajah. Dari sini selalu ada Ta'ifah al-Mansurah ini berlaku setelah pembebasan sampai kemudian kiamat. Makanya ini sampai akhir zaman. Maksudnya apa kalau tadi ada kalimat kecuali mereka cobaan-cobaan menimpa mereka? Cobaannya itu berupa kesulitan, kesempitan kehidupan. Cocok nggak sama zaman sekarang? Cocok banget ya. Jadi Masya Allah, memang Rasul nggak pernah bohong. Jadi kita merasakan sekarang itu ya cocok ini. Jadi yang dikabarkan Rasul sekarang terjadi. Betapa menderitanya teman-teman yang di negara bernama Palestina. Pinggirannya Gaza itu tidak masuk Baitul Maqdis. Jadi kalau menurut penelitian Dr. Khalid dan timnya, itu peta kawasan Baitul Maqdis tidak mencakup Gaza. Gaza itu masuk berarti sisi-sisi pinggiran sekitar Baitul Maqdis. Masuk Biladus Syam iya, masuk kawasan Syam yang diberkahi iya, tetapi tidak masuk ke kawasan suci Baitul Maqdis. Maka beberapa pejuang ya, orang-orang yang tidak masuk ke kawasan suci ini setelah mempelajari peta yang benar, itu kemudian bikin terowongan. Di atas bumi nggak masuk nggak apa-apa, tapi bikin terowongan yang terowongannya itu masuk ke, kalau diukur ke atas itu masuk ke kawasan suci. Saking semangatnya untuk bertahan, untuk ini mengikuti At-Taifah dan betul-betul menjadi golongan yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Kalau dengar cerita para pejuang Palestina, pejuang Gaza itu rasanya nggak logis, tapi kejadian. Bagaimana tiba-tiba ada ikan terdampar, bisa untuk makanan beberapa bulan. Terus ada tanaman kayak gini nih, tanamannya kan nggak bisa dimakan ini. Tanaman di sana itu bisa berbuah, bisa dimakan.
Jadi kayaknya nggak logis. Dalam catatan sejarah, yang namanya kawasan Baitul Maqdis itu kawasan yang kering, sering mengalami kekeringan. Tapi kita perhatikan, kalau lihat foto-foto terkini Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya, tanahnya subur, kemudian buah-buahannya banyak, Masya Allah. Jadi kalimat ada Allah itu memang terasa betul di Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Memang betul-betul ada Allah. Jadi dari hadis ini jelas sekali bahwa At-Taifah Al-Mansurah itu senantiasa akan ada di kawasan Baitul Maqdis dan pinggirannya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka akan senantiasa berjaga-jaga di jalan oleh Allah. Mereka pasti dijamin oleh Allah, ya tadi Rasul kabarkan mereka akan menang. Mereka senantiasa di jalan kebenaran, atau kalau dibalik, mereka itu meraih kemenangan dan tidak akan ditentang oleh, tidak membahayakan atau tidak dibuat bahaya oleh musuh. Itu kalau mereka di atas kebenaran. Jadi yang disebut Taifah Mansurah itu bukan hanya yang ada di sana, enggak, tapi mereka yang ada di sana senantiasa di atas kebenaran. Sehingga nanti yang kedua, mereka bisa senantiasa menang melawan musuh. Dan yang ketiga, musuh tidak akan bisa membahayakan mereka kecuali cobaan-cobaan seperti kesempitan hidup, kemudian kesulitan hidup seperti yang mereka alami sekarang. Tapi nggak akan pernah membahayakan, nggak akan bisa mengalahkan mereka selama mereka syaratnya tadi di atas kebenaran. Kemudian yang berikutnya, kita kalau adzan sama sholatnya dimundurkan dikit nggak apa-apa ya, nanti habis itu langsung selesai gitu. Berikutnya hadis yang sangat penting, dan para ulama mengatakan ini hadis sahih atau minimal hasan, berarti bisa kita pakai. Itu berkaitan dengan Baitul Maqdis sebagai tanah mansyar wa mahsyar. Catatan tambahan, kalau Taifah Mansurah itu berlaku bahkan sebelum kiamat, sampai sekarang, sebelumnya, kan lama sekali kan. Kalau teman-teman belajar sejarah di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasul berupaya masuk ke Baitul Maqdis, lalu diteruskan oleh Abu Bakar, lalu disempurnakan, ditunaikan oleh Umar bin Khattab. Kan semenjak itu kan ulama muslimin selalu berjaga terus. Nanti sempat dikuasai musuh, kuasai kembali di zaman siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Terus begitu sampai sekarang. Jadi rentang Taifah Mansurah itu banyak sekali. Apakah hanya berlaku di masa akhir? Kalau saya mengikuti sebagian pendapat, tidak. Dari zaman dulu, selama mereka ini berada di atas jalan kebenaran, akan senantiasa menang, dan kesulitan-kesulitan hidup itu gak akan membahayakan mereka. Umpamanya mereka meninggal, insya Allah syahid. Kalau mereka hidup dengan izzah. Dan menariknya, ini juga pujian tentang para murabitun. Ya, ini benar-benar menarik. Jadi ini juga pujian dan kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang mau ribat di tanah Baitul Maqdis dan sisi-sisi sekitar Baitul Maqdis. Karena kabarnya bukan hanya di Baitul Maqdis, tapi juga di pinggir-pinggirannya. Dan ini kabar menggembirakan bagi kita semua yang sedang tidak bisa ke sana. Karena siapapun yang membantu mujahidin, murabitin, yang hartanya itu digunakan untuk membantu para mujahid, para murabit di sana, maka dia juga dihitung mendapatkan pahala jihad. Itu yang kabar gembira bagi kita. Dan ini sampai dibahas oleh beberapa ulama di beberapa kitab. Jadi jihadnya pun menjadi beraneka ragam. Karena untuk bertahan menghadapi musuh itu tidak hanya dengan fisik, tapi juga harus dengan ilmu, harus dengan militer, harus dengan siasa, harus dengan ekonomi. Maka berbagai ladang jihad terbuka lebar. Bukan hanya jihad fisik, tapi juga jihad harta, jihad pengetahuan, jihad ekonomi,
jihad politik. Ini semua adalah ladang jihad yang luas. Bahkan Dr. Nawaf At-Takruri, seorang ulama Palestina fil Kharij, kalau belum berganti beliau ketuanya, ketua Hay'ah Ulama Filistin fil Kharij, ketua para ulama Palestina di luar Palestina. Itu beliau menulis tentang pentingnya jihad harta. Jadi satu orang yang menguasai ilmu dengan sebenar-benarnya tentang Baitul Maqdis atau yang berkaitan dengan pembebasan Baitul Maqdis itu bisa lebih berharga daripada 100 atau 1000 orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi bagian dari jihad harta menurut beliau adalah membuat orang-orang ini menguasai ilmu atau menjadi alim, menjadi alimah berkaitan dengan tema-tema yang diperlukan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka saya sangat mendukung kalau mamanya teras dakwah nanti buka beasiswa, siapa yang siap dikuliahkan sampai S3 mamanya ya, ini contoh di bidang Baitul Maqdis. Nanti bisa kerjasama dengan apa itu namanya, Isra itu yang di Turki, Isra itu yang di Indonesia. Isra nanti kan Isra kan dekat. Nah, Mas Afif ini dengan Mas Satrio adalah alumni Baitul Maqdis Peace Camp yang secara resmi itu adalah ajang ilmiah yang diadakan oleh Isra dan ISA, dua lembaga internasional yang berkaitan dengan gerakan ilmu pengetahuan. Jadi tawaran beasiswa pasti sudah nyampe ke beliau, S2, S3. Kenapa? Ya tadi, karena para ulama menyepakati adanya peran-peran penting dalam jihad di bidang ini. Karena kita itu, kenapa kok nggak merdeka-merdeka itu Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis? Karena kita tidak memiliki ilmu yang memadai tentang Baitul Maqdis. Terakhir sebelum kita sholat, saya bacakan tadi ya. Dulu saya ingat waktu ngisi di beberapa masjid itu, kadang kami sampai 7:30 lewat baru adzan, terus setelah itu langsung omah. Nanti kita lihat aja kondisinya pripun. Di dalam hadis yang berikutnya tentang bumi mansyar dan mahsyar, itu disebutkan begini. Ketika ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana yang lebih baik, sholat di sini di Masjid Nabawi atau sholat di Masjid Baitul Maqdis alias Masjid Al-Aqsa? Maka Rasul menjawabnya begini, mendirikan sholat di masjidku ini afdal, lebih utama daripada 4 kali sholat di dalamnya, di dalam Masjid Al-Aqsa. Dan sebaik-baiknya tempat sholat adalah tanah mahsyar dan mansyar. Jadi setelah mengutamakan Masjid Nabawi daripada Masjid Al-Aqsa, uniknya beliau itu mengatakan sebaik-baik tempat sholat adalah tanah mansyar, tanah mahsyar dan mansyar. Padahal tanah mahsyar dan mansyar di mana? Di Baitul Maqdis. Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman, seorang lelaki memanggul cemeti atau cambuk, dalam riwayat yang lain memanggul panah, di mana dia dapat melihat langsung Baitul Maqdis, lebih baik baginya atau lebih dia cintai daripada dunia seluruhnya. Saya sudah lihat videonya, ada orang yang nggak mau jual tanahnya yang kecil, walaupun mau dibayar ratusan atau miliaran, nggak mau dia. Dalam riwayat yang lain Al-Hakim mengatakan, di mana akan tiba masa di mana seseorang memiliki tanahnya itu cuma seukuran tali kekang kudanya, jadi tanahnya itu sangat sempit. Dari tempat itu terlihat langsung Baitul Maqdis. Hal itu lebih baik baginya daripada dunia seluruhnya, atau lebih baik daripada dunia dan segala yang ada di dalam dunia. Jadi punya tanah sejengkal di Baitul Maqdis lebih baik daripada punya dunia seisinya. Hadis hasan riwayat Al-Hakim dan juga riwayat Al-Baihaqi. Para ulama mengatakan ini hadis ini hasan li dzatihi atau bahkan hasan. Jadi bisa dipakai. Termasuk yang terakhir ada kalimat sangat indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan di Baitul Maqdis
kemudian dikumpulkan saat hari kiamat. Hadis Hasan riwayat At-Tabarani, Al-Bazzar, dan yang lainnya. Ini menegaskan tadi ya tentang surat. Kenapa kok ulama berpandangan itu Baitul Maqdis ya? Karena ini ada hadis yang menegaskan bahwa memang tempat dibangkitkannya dan dikumpulkannya manusia kelak adalah di Baitul Maqdis. Kita berharap majelis kita malam ini menjadi satu di antara satu di antara hal yang akan menjadikan hisab kita kelak di hadapan Allah itu menjadi hisab yang berat dalam amal soleh, ringan dalam amal yang salah. Kita berharap majelis-majelis kita, kesungguhan kita untuk ngaji, khususnya yang ngaji Baitul Maqdis, itu menjadikan kita besok memiliki pembelaan di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita ditanya apa yang sudah kita lakukan untuk membela tanah suci Baitul Maqdis, kita bisa mengatakan, ya Allah, saya hadir di majelis-majelis Baitul Maqdis, saya baca kitab-kitab Baitul Maqdis, saya baca surat Al-Isra setiap malam sekuat tenaga saya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya baca doa untuk pemerdekaannya. Saya infakkan sebagian harta saya untuk pemerdekaannya setiap hari atau setiap saat saya mampu melakukannya. Semoga Allah Ta'ala kelak di akhir zaman jadikan kita ini bukan di luar Masjid Al-Aqsa tapi di dalam gerbang Ar-Rahmah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh para ulama mengomentari tentang surat Al-Hadid ayat ke-13. Dan kita juga doakan semoga sahabat-sahabat kita yang saat ini menjadi mujahidin, murabitin di Masjid Al-Aqsa, di kawasan Baitul Maqdis maupun pinggiran Baitul Maqdis, tetap dijaga oleh Allah Ta'ala dalam istiqomah di atas kebenaran. Dan semoga kalau Allah berikan kita rezeki, saya yakin ini termasuk para senior kita di banyak relawan ya, sahabat Al-Aqsa maupun yang lainnya, siapapun yang hatinya bersih, hatinya jujur kepada Allah, pasti suatu kali semoga diberi rezeki sampai ke kawasan Baitul Maqdis. Ya, kita nggak pernah tahu mbak-mbak atau mas-mas, kalau pokoknya hatinya yang paling bening, paling bersih, paling ingin dalam tergabung dalam upaya pembebasan Baitul Maqdis, insya Allah tidaklah mustahil nanti teman-teman ini akan ada yang dikirim oleh Allah langsung untuk melihat, menyaksikan Masjid Al-Aqsa, bukan melalui video tapi langsung di depan matanya, atau minimal kawasan suci Baitul Maqdis, menginjakkan kaki di tempat yang disucikan langsung oleh Allah Ta'ala itu. Allah alam ishab. Begitu Mas Afif, saya kembalikan ke Mas Afif. Itu. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Fatan. Dan memang ya teman-teman dari perjumpaan singkat kita memperdalam teman-teman makrifah mengenai Baitul Maqdis, menegaskan kembali bahwa jihad makrifah ini sangat penting. Tadi kita sudah membahas beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan negeri akhir zaman, Biladus Syam, dan pusatnya Baitul Maqdis sebagai pusat dari Biladus Syam, sebagai negeri pusat keberkahan, sebagai negeri akhir zaman. Dan nanti silakan teman-teman saling melengkapi catatan masing-masing ya. Jadi ini bukan poin-poin yang hanya lewat saja, itu poin-poin yang tidak penting, tapi ini sangat penting dalam perjuangan kita, perjuangan makrifah kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Oke, itu insyaallah kita akan selesai kajian ini, kita akan sholat isya berjamaah, dan nanti silakan membawa pulang nasi yang telah disediakan. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.